Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi generic class di Kotlin Generic. Walaupun judulnya generic class, sebenarnya ini lebih tepatnya generic type sih ya. Karena ternyata generic itu tidak cuma bisa kita gunakan di dalam kelas, tapi juga bisa digunakan di interface ya. Jadi lebih tepatnya mungkin generic type. Tidak ada ketentuan dalam pembuatan generic parameter type, namun biasanya kebanyakan orang menggunakan satu karakter sebagai generic parameter type. Jadi kalau kita mau menambahkan generic type ke dalam kelas atau interface, itu nggak ada ketentuannya. Teman-teman bisa memasukkan kata doang, misalnya echo gitu ya, atau t, atau apa gitu ya. Nah biasanya kenapa? Karena nanti ketika teman-teman diinstansiasi atau dibuat si kelas atau si interface-nya, maka teman-teman harus nyebutin kayak misalnya menjadi string dan sebagainya. Itu semacam kayak ini ya, kayak keyword aja. Kalau di kelas generic tersebut teman-teman tipe datanya mau di set sebagai apa gitu ya. Nah cuma biasanya ada kayak bukan standar sih ya, lebih ke kebiasaan gitu ya. Nama generic itu parameter biasanya digunakan seperti ini nih. Ini kebiasaan yang biasa dilakukan sama programmer Kotlin atau Java. Biasanya mereka menggunakan atau ini singkatan dari elemen. Biasanya digunakan di collection atau struktur data seperti misalnya array dan kayak gitu ya. Itu mereka biasanya menggunakan atau atau ini singkatan dari key kalau datanya berupa key untuk generic parameter type-nya, atau n itu number, atau t. Nah makanya yang sebelumnya yang di materi pertama kita lihatnya itu t ya, generic type-nya itu biasanya singkatan dari type, atau v atau value, dan seterusnya. Nah sekarang kita akan coba buat sebuah kelas. Jadi kelas contohnya myData, lalu di sini kita tambahkan generic type-nya t. Artinya dimanapun di kelas ini kita bisa menggunakan t sebagai perwakilan dari generic type-nya ya. Jadi contohnya di sini get data type-nya t ya. Ini bisa juga, enggak. Jadi di sini t. Tapi kalau kita hilangkan t ini ya ini error ya, karena si Kotlin bingung ini t itu kelas apa gitu ya, atau objek apa gitu ya. Nah, kita tambahkan t untuk menandakan kalau ini adalah misalnya generic type, variabel ininya, kata kuncinya t. Nanti di sini bisa gunakan t, di sini t. Oke, kita langsung saja. Misalnya di sini kita tambahkan sebuah kelas myData. Nah, jadi menggunakan diamond operator, jadi ya kurang dari lebih dari. Lalu di sini terserah teman-teman misalnya echo, bisa aja, nggak masalah. Ini kan cuma ini ya, kata kunci aja. Di sini kita mau representasikan kata kuncinya apa sebagai generic parameter type-nya. Nah, biasanya sih orang pakainya t ya. Nah, setelah itu kita akan buat konstruktor namanya file first data. Jadi di sini file first data. Nah, biasanya kan teman-teman string gitu ya, atau integer gitu ya. Nah, sekarang saya mau makainya t. Artinya ini datanya generic ya. Jadi nanti bisa ditentukan tipe datanya apa aja. Nah, selanjutnya kita akan coba buat ini print data sama get data. Jadi fun get data, ini returnnya t juga, sama dengan first data. Lalu fun print line, print data, sorry ya, data is first data. Jadi cukup seperti ini. Nah, lantas gimana kalau kita mau coba bikin objeknya? Nah, ketika kita bikin objeknya, kita otomatis wajib menyebutkan si ininya, si type-nya mau dijadikan apa gitu ya. Oke, di sini saya generic class misalnya nama filenya. Lalu kita buat main. Nah, di sini file myData gitu ya. Nah, teman-teman bisa ini saya eksplisit deklarasikan myData misalnya string gitu ya. Maka di sini harus myData string echo misalnya seperti ini. Nanti myData titik
print line data, hasilnya ya keluarnya echo ya, karena di sini string. Oke, kita tunggu. Nah, data is echo. Nah, kalau teman-teman perhatikan, my data titik first data di sini ya, tipe datanya di sini string, sudah otomatis. Jadi nggak perlu lagi teman-teman ngelakuin konversi first data as string, itu nggak perlu lagi ya, karena ini udah otomatis menjadi string. Nah, kalau teman-teman, oke, ini saya rename dulu, my data string, kita buat lagi my data integer, saya 10 gitu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, my data integer first data ini berubah menjadi integer ya. Jadi penggunaan T ini bebas sebenarnya. Kalau teman-teman ganti menjadi echo ini bisa, cuma di sini juga berarti semua T harus menjadi echo seperti ini. Nanti tipe data ini akan berubah ketika kita rubah saat pembuatannya. Jadi kalau di sini menjadi string, berarti yang echo ini semuanya menjadi string. Oke, kita balikan dulu ya ke T. Nah, jadi seperti itu cara membuat objek dari generic class yang sudah kita buat. Jadi sama ya kayak tadi. Next, multiple parameter type. Jadi parameter type di generic itu boleh lebih dari satu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan ya. Teman-teman mau satu, mau dua, mau tiga, terserah, bebas sebenarnya ya. Namun tetap semuanya harus menggunakan nama type yang berbeda. Jadi kalau misalnya sebelumnya kan kita buatnya pakainya T ya. Kalau kita bikin generic parameter type yang kedua, itu ya teman-teman harus jangan pakai T lagi. Misalnya T, habis itu U, habis itu apa gitu ya. Pokoknya harus beda-beda semua. Nah, ini sangat berguna ketika kita ingin membuat generic parameter type yang sangat banyak ya, lebih dari satu. Nah, ini contohnya kita akan update. Jadi misalnya T, kalau misalnya mau lebih dari satu, teman-teman cukup tambahkan koma, habis itu generic parameter yang keduanya. Kalau butuh 3, tambahkan koma lagi, generic parameter type-nya. Nah, di sini berarti kalau misalnya ada U, berarti di sini kita bisa pakai tipe data U. Ya, di sini berarti file second data misalnya U, lalu di sini get second balikannya U. Nah, teman-teman bebas. Kalau ini string, bukan berarti ini harus string, enggak. Karena ini beda, berarti di sini teman-teman bisa set string, di sini bisa integer, itu bebas. Terserah teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita akan coba update. Jadi di sini tambahkan U ya. Untuk parameter yang kedua, ini tidak error ya. Kenapa? Ya karena nggak masalah. Walaupun teman-teman punya dua, kalau di sini nggak dipakai ya nggak masalah gitu ya. Nah, sekarang kita pakai file second data U. Lalu kita fun get second data U sama dengan second data. Oke, kayaknya ini error kena getternya. Oke, get second ya. Ini keluar second data. Udah, selesai. Cuma di sini kita tambahkan second data. Selesai. Nah, cuma otomatis di sini error karena generic type-nya di sini cuma satu ya. Sedangkan kita sudah buatnya menjadi dua. Jadi teman-teman harus update dari satu menjadi dua. Jadi di sini saya tambahkan misalnya integer. Berarti di sini parameter selanjutnya yang second data harus integer. Contohnya di sini 100. Nah, ini contohnya string. String, ini saya 100, ini echo. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini my data string titik first data, dia tetap string, tapi second data dia integer ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama. My data in titik first datanya integer karena di sini yang pertama integer, second datanya itu string karena yang kedua di sini adalah string. Nah, jadi seperti itu. Atau kalau teman-teman sudah deklarasikan di sini, ini sebenarnya bisa dipersingkat. Jadi teman-teman bisa hapus ini. Nah ya,
Ini secara pintar si Kotlin mendeteksi, oh kalau di sini parameternya integer, maka dia otomatis ngeset sebagai integer. Bahkan di sini pun teman-teman nggak perlu lagi sebenarnya. Nah, kalau pengen lebih singkat, karena si Kotlin bisa pintar ngedeteksi, oh data yang dikirim di sini adalah integer, jadi dia tahu kalau T di sini berarti semuanya bakal jadi integer. Nah, data yang di sini adalah string, berarti nanti yang di U ini akan menjadi string semua. Seperti itu. Ini kalau kita running hasilnya, nah lihat ini data is echo 100, kalau ini kebalikannya 100 echo. Nah, jadi seperti itu kalau kita ingin membuat generic type yang lebih dari satu generic parameter type-nya. Jadi yang seperti tadi ya, udah kita praktekkan. Jadi tadi kita bikin di class. Nah, gimana kalau kita pengen bikin di function? Loh, tadi kan sebelumnya kita udah bikin function. Enggak, ini beda. Ini beneran teman-teman pengen generic type-nya adanya di function tanpa ngerubah kelasnya. Nah, itu bisa kita lakukan juga. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya.